Halo cuy, halo omku. Apa kabarnya omku? Semoga sehat selalu, amin. Oke om. Oke teman-teman semua ya. Di video kali ini gue mau ini ya, gue melakukan setting pertama ya, ini setting pertama di RCMN 222. Jadi ceritanya tuh gue ini baru beli ini nih, beli RC ini nih, RCMN 222 ya. Jadi gue pengen main 10/10, pengen main skala 10/10. Jadi gue memilih berawal dari kit ini, kit MN 222. Oke, kenapa, mungkin alasannya kenapa gitu ya, mungkin kenapa gue ngambil kit ini gitu ya, di kit 10/10. Kenapa gue berawal dari ngambil kit ini gitu, gue berawal dari ini, dari MN. Padahal kan banyak gitu ya di budget harga dia nih gitu. Ada RGT dapat sebenarnya gitu kan, ada RGT, ada HBR ya kalau nggak salah juga ya. Nah jadi kenapa gue memilih ini gitu MN, jadi karena mulai dari spare part ya. Nah spare partnya dia bisa menggunakan partnya dari SCX Axial SCX10 kayak gitu cuy. Jadi bisa dibilang partnya gampang cuy gitu, spare partnya gampang. Andai kata ke depannya rusak atau andai kata gue mau upgrade gitu, jadi gue bisa pakai partnya SCX10 kayak gitu cuy. Kalau RGT juga bisa kan bang pakai SCX10? Iya bisa sih cuy, cuman kalau di budget segitu tuh mungkin gue cuma dapat RGT yang Jimmy ya kalau nggak salah ya, yang menurut gue wheelbase-nya kayak masih nanggung gitu. Dia kan di wheelbase-nya tuh bukan 313 ya, Jimmy tuh yang agak pendek. Nah jadi gue pengen main RC di 10/10 yang wheelbase-nya tuh 313 gitu, kayak gitu. Akhirnya ya, dan gue akhirnya memilih inilah kayak gitu. Soalnya RGT yang wheelbase-nya 313 tuh ada yang Rubicon juga kalau nggak salah, cuma tuh harganya lebih mahal kan cuy dari ini kayak gitu. Dan terus juga ini tuh dia udah pakai hard body kayak gitu cuy, ini udah hard body kayak gitu. Kalau RGT kan belum, dia bahannya masih Lexan. Nah bahan bodinya lah. Terus apa ya, mungkin sedikit review aja kali cuy soal RC ini gitu ya, soal apa RCMN 222 ini. Jadi mungkin gue pegangin deh. Oke gini cuy, jadi si RCMN 222 ini kalau gue lihat tuh cuy, dia sasis utamanya tuh dia pakai ini cuy, kayaknya pakai punya Injora cuy, Injora All-Star. Kita lihat tadi ini gue main cuy. Nah tuh dia kayaknya pakai punya sasisnya Injora All-Star cuy, karena di gardannya ada bintangnya cuy. Nah tuh ada logo bintangnya, ini punya All-Star Injora ya kayak gitu. Nah Injora sendiri itu dia kok apa ya dibilang ya, bisa dibilang replikanya, mungkin ya replikanya dari Axial SCX kayak gitu cuy, kayak gitu. Nah mulai tower shocknya dia sama cuy kayak SCX cuy, jadi bisa upgrade gue cuy, link-linknya kayak gitu cuy. Nah terus apa lagi ya, oh iya terus dia udah pakai hard body, shocknya udah oil cuy, tuh shocknya udah oil. Terus peleknya masih plastik cuy, tapi dia udah bedlock kayak gitu cuy, lumayan enak ya kayak gitu. Terus bumper plastik ya lumayan lah, bumper belakang juga plastik, itu udah dapet dari plastik. Terus apa ya, oh ya pintu bisa dibuka cuy. Nah tuh interiornya lengkap, bagus, lumayan juga kita lihat. Nah itu dia, ada pedal-pedalnya, itu shifternya, setir kayak gitu cuy. Nah terus yang belakang juga bisa cuy. Nah itu dia kayak gitu cuy, bisa
Cuma yang disayangkan gue nih, interiornya udah bagus cuy. Aduh buram. Nah interior tuh udah bagus cuy, kenapa kacanya hitam cuy kayak gitu? Ini hitam banget cuy kacanya cuy, padahal detail interior tuh bagus banget. Menurut gue lumayan gitu, bagus untuk dipamerkan gitu ya interiornya kayak gitu cuy. Oke lah, ini apa ya? Oh iya di sini cuy, ini cup bisa dibuka, tempat baterai cuy. Nah itu dia, itu baterai. Dia baterainya udah mulai pakai, ini udah pakai Tech-din ya, Tech-din soketnya, terus itu ESC nya dan ada receiver di dalam. Dia ESC dan receiver dia udah misah ya cuy, jadi enak. Dan ini remote-nya cuy. Nah ini remote-nya 6 channel cuy, kayak gitu. Oke udah ya, itu aja mungkin ya. Kita lanjut ke ini kali ya, ke apa namanya, ke yang dimaksud ya, yang maksudnya di video ini gitu. Gue ingin melakukan apa gitu. Jadi di video ini gue mau melakukan beberapa setting cuy. Sebenarnya ada satu rubah, ada yang udah gue modif dikit satu, itu bukan modif ya, gue setting dikit satu, dan ada beberapa lagi yang pengen gue rubah agar si RC ini tuh lebih maksimal, bukan lebih maksimal, lebih optimal dia, lebih enak ya, terus lebih artikulasinya tuh lebih bagus gitu cuy. Oke, kayaknya enaknya bodinya dibongkar aja cuy, bodinya dilepas ya cuy, biar enak. Oke, untuk membuka bodinya ini cuy, di sini cuy. Nah ini nih, ini diputar cuy, ada baut kupu-kupunya cuy, itu depan belakang cuy. Kendorin aja, jangan sampai lepas, dikendorin aja di sebelah kanan kirinya cuy. Di belakang juga ada cuy, tuh di belakang tuh, ini di belakang nih. Ngebukanya ya agak effort ya cuy ngebukanya, tapi gue lumayan lah daripada yang MN yang ini ya, apa yang 1/12 nya itu menurut gue agak riskan banget ke depannya. Kalau ini sedikit effort aja sih, tapi gue yakin sih ini bakal awet bracketnya kayak gitu cuy. Oke cuy, gue buka dulu cuy, gak usah sampai lepas cuy si bautnya, yang penting kendor aja biar bodinya nanti diangkat. Oke gue buka dulu cuy. Bodi ini cuy, dalamnya cuy. Nah kayak gini ya cuy dalamnya cuy, menurutku ya lumayan rapi cuy. Di sini ada modul rustic limnya, ada 20 ya, itu kira-kira apa ya cuy, soket buat apa yang 20 ya, coba nanti kita cari tahu cuy. Oke ya, bracket bodinya di situ cuy. Oke cuy, beginilah cuy penampakan dalamnya ya cuy. Oke cuy, biar enak kita review. Ini sasisnya lumayan cuy, besi sasis utamanya besi ya tuh, dan tebel cuy asli. Dia udah model sasis C gitu loh sih ya, bener-bener ini ya, replika ini ya, apa replikanya Axial SX ya, cuma ini masih plastik cuy, shock towernya cuy. Nanti kita upgrade lah pakai punyanya yang SX yang besi ya kan cuy. Di sini motornya cuy, motornya ini kalau gue baca-baca tuh di speknya dia di apa 550 cuy, tapi T-nya nggak tahu berapa cuy, berapa T cuy. Ini gearboxnya cuy ya, ini bener kayaknya bener pakai punya ini ya, hijau warna cuy ini cuy. Terus kopelnya udah besi cuy, udah metal, link rootnya udah metal, tapi gardannya masih plastik cuy. Oke, terus ini receivernya udah misah 6 channel cuy, enak nih cuy. Kalau mau upgrade kita nggak perlu upgrade ini cuy, apa nggak perlu ganti remote cuy. Bisa kayaknya cuy, bukan bisa ya, pasti bisa. Kita tinggal upgrade ini aja, ini ESC cuy, nggak tahu berapa ampere cuy, tapi kalau gue baca-baca yang warna merah ini tuh MN tuh dia 120 ampere cuy.
gede banget ya cuy. Tapi ya begitulah, MN tuh elektrikalnya berisik gitu ya, ngedengung gitu berisik. Kayak gitu cuy. Oke, ini ESC nya cuy. Terus ini baterainya cuy. Ini baterainya cuy. Kita buka. Baterainya 1500 mAh. Oke, dan ini servonya cuy. Servonya ini pakai apa ya? Gue gak tau cuy, pakai merek apa cuy. Cuma ini servonya tuh kalau gue baca-baca tuh dia cuma 55 gram cuy. Waduh, 55 gram tuh nggak kepake ya cuy di Super 10 tuh ya. Dia terlalu ini ya, minimal 25 lah gitu, 25 kilo gitu. Tapi ya begitulah, gak apa-apa, ntar bisa kita upgrade elektrikalnya ini depannya kayak gitu cuy. Kalau elektrikal sih sebenarnya universal ya cuy. Ya cuy, apa elektrikal tuh universal, DR siapa aja bisa masuk. Ya agak-agak olinya kayaknya bocor cuy, agak basah gitu cuy. Oke, terus kita menuju ke topik utama cuy. Apa yang pengen gue rubah awal-awal gitu ya, yang kan maksudnya pengen gue rubah biar si kit ini jadi maksimal gitu ya, tanpa mengeluarkan modal nih cuy. Oke, jadi satu ini cuy, ini yang udah gue rubah cuy. Nah, posisi servo hornnya. Jadi pas kita awal beli itu kita datang tuh servo hornnya ini ada di belakang cuy, dia ngadep ke belakang, jadi sininya ke belakang si sling steeringnya ini. Nah, kenapa ini gue pindah ke depan cuy? Kenapa pindah ke depan? Karena kalau ke belakang tuh mentok cuy, pas ini ngayun tuh mentok cuy, kayak gitu, mentok gardan si servo hornnya. Akhirnya gue pindah ke arah depan tuh. Terus gimana arah depan? Sama aja cuy, kayak gitu. Terus caranya gimana? Caranya gampang banget ya cuy. Caranya tuh tinggal dikendorin mount L ininya, kendorin, dibuka, terus dicabut, dilepas gitu, dicopot servo hornnya, terus tinggal kita balik aja ke depan cuy. Nah, tapi pas pemasangannya tuh cuy, pas pemasangan servo hornnya kembali tuh si RC harus dalam keadaan on cuy, kontak on dan remote juga on, remote ini. Terus pas udah on, si steering trimnya ini, yang mana ya, ini nih kalau nggak salah steering trim ini. Oh ini ding, steering trim ini kayaknya. Ini tuh harus di posisi 0, tengah-tengah kayak gitu cuy. Nah, baru kita pasang servo hornnya, dan dalam keadaan posisi ban juga lurus cuy, kayak gitu. Kita pasang kayak gitu kan, kita pasang servo hornnya, udah banget cuy. Kita pasang servo hornnya kembali, terus kencengin cuy. Nah, terus pas sudah dipasang cuy, kita setting ulang cuy. Karena apa maksudnya setting ulang stringnya cuy, kayak gitu. Kenapa terus setting ulang? Karena ini kan model servonya kan dia servo on frame ya, bukan servo on axle. Jadi kalau servo on frame itu dia kalau mobil dalam keadaan ini beda cuy, gini. Kalau pas diangkat gini kan kakinya turun cuy, roda-rodanya cuy ngambang gitu, dia kan sampai turun. Nah itu tuh bisa berubah cuy. Nah kalau pas keadaan RC-nya duduk begini, apa ditaruh gini, nah dia kan turun cuy, ini. Nah ini ada beban, dia kan turun soknya. Nah ini tuh berubah cuy settingannya nanti, jadi nggak bisa patokan. Intinya yang tadi di posisi 0 itu buat patokan dulu aja. Nah kenapa nih gue bilang nih, ini kalau ditekan gardannya tuh dia belok cuy, dia bergerak. Kenapa begitu ya? Itu tadi karena servonya on axle kayak gitu. Terus gampang cuy, itu tinggal setting di trimnya aja, di trim yang di remote nya cuy. Nih tinggal setting biar lurus. Nah ini agak kanan cuy, udah beres. Kenapa begitu? Ya begitu cuy, alasannya ya karena servonya on axle. Jadi kita nge-spuring ini tuh dalam keadaan RC nya duduk begini dan jalan. Sebenarnya itu sama cuy dengan kita
ngespuring mobil gitu. Nggak bisa keadaan mobilnya tuh ngegantung begini bannya, itu nggak bisa. Nanti pas mobil turun gitu kan ketekan ada beban, dia berubah cuy, spuringannya kayak gitu, mirip banget kayak mobil aslinya gitu ya. Terus apalagi ya, udah ya, yang pertama itu cuy, ser pohon gue pindah biar gak mentok pacira. Terus yang ternyata pas gue lihat ini kok geraknya masih dikit cuy, masih kayak aneh, dia mentok gitu cuy. Ternyata ada extension brace di sini cuy. Nih extension brace ini cuy, dia mentok di sini, kopelnya mentok sini kayak gitu cuy. Nah terus gimana solusinya? Kita lepas aja cuy ini, terus aman, dilepas aman cuy kayak gitu. Soalnya kan udah ada side skid side skid, terus depan ada bracket mount, terus ada bracket baterai juga cuy kayak gitu. Di belakang juga sama kayak gitu, karena ini mengganggu cuy, dia mentok cuy kayak gitu tuh, sadar gak sih? Kayak gitu mentok cuy. Nah ini belum gue lepas cuy, gue mau gue lepas cuy. Oke, gue lepas dulu ya cuy si extension barnya. Oke, tungguin cuy, gue lepas dulu. Oke cuy, ini extension brace nya udah gue lepas ya cuy, ini dia cuy. Nah ini jadi si extension brace nya ini dia tuh penahan ini ya, duduk back ini siapa baterai ini, dia tuh mentok ke sini cuy. Duh gelap cuy. Nah waduh terang banget ya, gila. Nah dia tuh sini cuy, mentok ke kopel sini kayak gitu. Jadi ini gue lepas cuy, dan tuh dia bisa dalam cuy sekarang, kayak belakang sama kayak gitu cuy. Baru udah gak mentok cuy, nggak ada yang mentok cuy kayak gitu. Cara ngelepasnya gimana cuy? Gini cuy, jadi ini di bawah si ini dia tuh ada bautnya cuy. Nah ada baut 2, 1, 2, ini dilepas, dan baut di sini cuy, ini 1, 2 kanan kiri itu dilepas kayak gitu. Ini dia bautnya cuy. Nah kayak gitu. Nah terus ini kan di 3M cuy kayak gitu kan, kita kletek aja sih, tapi ini bisa sih dipasang lagi aja nggak apa-apa. Nah tuh aman cuy, dia lengket lagi aman. Dan lagi juga ke depannya ini bakal gue pindah sih, karena gue mau pakai baterai yang gede kan. Nah terus setelah dibongkar gimana ya, ini cuy jadi nggak mentok cuy tuh, jadi bisa leluasa soknya, gerak travelnya kan cuy kayak gitu cuy. Soalnya tadi pas ini dia mentok di sini cuy, ini kan di dalam sini cuy. Nah begini cuy dia cuy kayak gitu. Ini gue lepas dan ini aman cuy, ini enggak ini, soalnya di sini udah ada bautnya juga nih, ada bautnya, jadi aman ini si baterai-baterainya kayak gitu cuy. Jadi bisa gerak leluasa cuy kayak gitu cuy. Oke, terus enak cuy. Nah jadi enak cuy, tadinya tuh geraknya dikit banget cuy, jadi duk segini doang kali kalau nggak salah. Sekarang udah sampai dalam cuy tuh kayak gitu cuy. Gampang kok cuy ini ngelepasnya cuy kayak gitu. Terus yang kedua tuh cuy, mungkin di video berikutnya kali ya enggak sih, soalnya takut terlalu lama. Jadi kalau bisa sebelum diajak main ekstrim, atau bukan main ekstrim ya, diajak trailing gitu, mau trailing lama, sebisa mungkin sih gearbox sama gardan dibuka dulu ya cuy, dilihat, ditambahin grease aja cuy kayak gitu, ditambahin gemuk, ditambahin gemuk kayak gitu. Biarpun udah ada, tambahin aja dikit cuy kayak gitu, buat antisipasi aja, takutnya nggak ada kurang lah, bukan nggak ada, takutnya kurang sih grease bawaannya gitu kayak gitu. Oh iya, dan juga ini tuh elektrikalnya belum waterproof ya cuy kayak gitu, jadi kita harus waterproof dulu
ini si silver ASC sama si ini servonya kayak gitu cuy. Oke, terus mungkin ini banyak yang nanya, itu kalau dilepas nanti gimana, jadi sasisnya goyang gak gimana? Enggak cuy, enggak goyang cuy, karena kan di sini ada set grip yang megang dari kanan kiri, terus di sini ada brace-nya juga, di sini ada bracket shock ini juga sebagai brace juga, depan juga ada, terus di sini juga ada cuy, di bawah ini si baterai tray ini juga fungsinya sekaligus brace juga kayak gitu. Nah, biar enggak ini ya, apa namanya, biar enggak lentur atau enggak ini. Nah, terus tapi pengen ini kan, kalau kayak gini kan jadi rigid gitu kan, si framenya bagus jadi rigid gitu, jadi lebih kaku atau gimana. Nah, sebenarnya bisa cuy, kalau kita pengen dibikin lebih rigid lagi tinggal ganti aja set skid ya, ini nih, bukan set skid plate-nya pakai yang ini, skid plate ini bawah nih, skid plate ini pakai yang besi, yang metal, terus ini juga pakai yang metal cuy, ada ini nih, mana kelihatan, nah ini nih ada yang metal besi, yang besi ini tuh bracket baterai tray kalau nggak salah, bisa pakai yang besi, terus ini bumper mount pakai yang besi, ini juga pakai yang besi, itu dijamin rigid cuy. Jadi nanti si artikulasi si RC ini makin bagus, makin keren. Dan ke depan juga gue pengen gue ganti sih nanti si side skid semuanya ke metal, termasuk si ininya juga, bracket shock, tower shocknya kayak gitu cuy, biar lebih kuat gitu ya. Dan gardan juga, tapi mungkin gardan nunggu rusak cuy karena gardan lumayan mahal kayak gitu. Oke lah, mungkin di video kali ini cuma itu aja cuy. Tipsnya biar si RC ini makin ini ya, apa, enak dipakainya, terus artikulasinya juga makin bagus kayak gitu. Oke deh, mungkin nanti gue bakal bikin video ngasih gemuk, nambahin gemuk si ini di gearbox dan di gardannya si MN ini kayak gitu cuy. Oke deh, mungkin cukup ya cuy di video kali ini, kita lanjut di video berikutnya cuy. Oke cuy, oke deh, thanks for watching cuy. Oh iya, mungkin gue mau ngasih sedikit apa ya, ini ya, kalau teman-teman nanya kira-kira worth it nggak sih ini RC ini gitu, dan menurut gue ini worth it banget ya cuy, karena di harga segitu ya menurut gue worth it banget ya. Kok agak keras ya, worth it banget karena di harga yang gak nyampe 3 juta itu cuy, si RC ini tuh udah lumayan cukup punya masa depan yang cerah ya cuy, kayak gitu. Maksudnya masa depan cerah apa tuh ya, maksudnya kayak tadi cuy, kayak gardan kita bisa upgrade yang metal dari SCX, pokoknya part semuanya ini bisa upgrade pakai punyanya SCX full kayak gitu cuy. Jadi gue sebut nih RC punya masa depan yang cerah cuy. Kalau elektrika apalagi cuy, bisa pakai banget kayak gitu, servo juga bisa pakai banget. Nah terus ini cuy, sama kalau bisa ini kan karena servonya di atas cuy, di frame, bikinin panhard cuy. Karena kenapa, kalau kita sebelum ini ya, sebelum upgrade si servo, kita pasang panhard dulu kalau bisa cuy. Soalnya kalau udah ini kelemahan servo di atas tuh, dia kalau kena obstacle yang sempit yang bikin bannya jadi susah belok, pas belok tuh malah rangkanya begini cuy, kayak gitu yang kalah. Nah gimana caranya biar ini, biar apa namanya, biar nggak begitu, pakai panhard cuy, pasang panhard di sini kayak gitu. Ini udah ada lubangnya nih, ada kok nggak salah yang jual juga, kalau mau bikin sendiri juga nggak apa-apa cuy. Kalau gue nanti mungkin kita lihat nanti aja cuy, kita bakal bikin panhardnya atau beli tinggal pasang kayak gitu. Oke deh cuy ya, udah mungkin segitu aja kayak cuy. Tips pertama ya, maksimalkan si NN 222 ini tanpa buang biaya tuh cuy, cuma pindahin servo sama copot si extension brace ini, jadi lebih, nah tuh lebih dalam cuy sekarang cuy, travel cuy. Tadi cuma dikit, cuma segini cuy,
wah bahaya, mentok, jadi gak enak dia lihatnya dan dipakainya juga kayak gitu. Oke deh cuy, kita lanjut di video berikutnya cuy. Thanks for watching, bye bye.